Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul secara online, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Sebuah anugerah yang Tuhan izinkan bagi kita untuk senantiasa bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan, bagaimana sikap kita, ya. Sikap orang percaya, sikap orang Kristen terhadap kekayaan yang Tuhan percayakan bagi setiap orang. Di dalam suratan Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Yakobus 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Ya. Ayat yang ke-10. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suratan Yakobus, ya, Yakobus menulis dengan gaya bahasa yang bertolak belakang atau gaya bahasa, kalau bahasa Indonesia dulu pernah belajar bahasa Indonesia, ada gaya bahasa paradoks. Ya. Jadi artinya ada sebuah perbandingan yang berlawanan, ya. Yang kalau kita melihat dalam bacaan yang sudah kita baca tadi, ada sesuatu yang kalau kita perhatikan sesuatu yang janggal, ya, dimana dikatakan satu keadaan yang bertolak belakang, ya, dari kondisi pada umumnya. Di sini dikatakan baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, ya, artinya orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang status ekonominya dalam status ekonomi yang rendah, ya, kata Yakobus, hendaklah bermegah. Bermegah itu bersyukur, ya, bersukacita karena kedudukannya yang tinggi, ya. Nah, ini ada sesuatu yang sepertinya membingungkan dari tulisan daripada Yakobus ini. Dia orang yang misalnya kondisi dalam ekonomi yang pas-pasan, kondisi ekonomi yang miskin, tetapi dia bersukacita karena kedudukannya yang tinggi. Ini sesuatu yang tidak umum, kan, ya. Orang yang miskin tentu biasanya jarang yang punya kedudukan yang tinggi, ya, jarang punya jabatan, ya, jarang punya posisi, ya, atau terpandang oleh banyak orang, ya. Tentu biasanya orang yang punya kekayaan pasti punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan. Lah, ini Yakobus mengungkapkan sesuatu yang istilahnya berlawanan, ya, kalau dalam istilah bahasa Indonesia paradoks, ya, berlawanan dengan pandangan-pandangan secara umum, ya. Lalu dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Di sini dibandingkan lagi orang kaya kedudukannya rendah, ya. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Ini adalah sesuatu yang bertentangan, ya, sesuatu yang berlawanan dengan
pendapat umum berlawanan dengan hal-hal yang terjadi di situasi yang ada ya di muka bumi ini. Nah, Yakobus sedang ingin menyampaikan pandangan orang percaya atau sikap orang Kristen terhadap harta benda atau materi atau kekayaan yang dimiliki oleh orang percaya tersebut. Nah, bagaimana kehidupan seseorang, ya, sikap seseorang di dalam memandang, ya, di dalam terhadap sebuah kekayaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Ada 3 hal yang kita akan lihat bagaimana sikap orang percaya. Yang pertama adalah status ekonomi seseorang ya, bukan merupakan standar daripada iman. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar mungkin ada pendeta, ada hamba Tuhan yang berkhotbah tentang berkat, ya. Yang kalau dalam istilah istilah teologinya adalah teologi kemakmuran. Jadi yang menganut teologi kemakmuran menyatakan bahwa orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah, orang yang memiliki fasilitas secara bendawi, secara materi, dikategorikan sebagai orang yang beriman ya, dengan landasan Alkitab bahwa Tuhan akan memberkati ya, orang yang percaya ya, karena dikatakan dia mengambil dalam Yohanes pasal 10 bahwa Tuhan akan melipat gandakan, Tuhan akan memberikan anugerah berkatnya secara berlimpah-limpah ya. Sedangkan orang yang miskin, orang yang tidak punya kekayaan dianggap sebagai orang yang tidak beriman ya. Orang yang kurang beriman, orang yang kecil imannya. Nah, pandangan ini adalah pandangan yang keliru. Ya, status ekonomi seseorang bukan merupakan standar daripada iman. Ya, saya tidak sedang berbicara bahwa nanti bukan mengatakan bahwa kekayaan itu tidak boleh dicari, ya. Tetapi pandangan Yakobus ingin memberikan satu pemahaman yang benar terhadap orang percaya terhadap kekayaan, ya. Bahwa orang-orang yang berpikir pada masa itu, yang jemaat yang dilayani, yang diberikan oleh surat oleh Yakobus, bahwa mereka memandang orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang memiliki sesuatu pandangan bahwa mereka adalah orang yang diberkati, orang yang punya iman, ya, punya hidup yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, sehingga hidup dalam anugerah, hidup dalam kekayaan ya. Nah, orang berpikir bahwa orang yang kaya adalah orang yang berbobot, orang yang punya kedudukan yang tinggi, orang yang punya harta yang banyak ya. Pandangan ini dijungkir balikan oleh Yakobus, bahwa benarkah kekayaan itu merupakan ukuran dari kehidupan orang, kehidupan yang bermutu? Ya, tentu tidak. Ya. Dalam orang dalam status ekonomi yang rendah itu, menurut Yakobus harus dipandang sebagai saudara, ya, karena kemiskinan tidak merusak iman seseorang. Ya. Kemiskinan tidak merupakan standar daripada iman setiap orang. Ya. Kemiskinan atau kekayaan itu adalah sebuah usaha seseorang. Ya.
sebuah usaha seseorang, sebuah kerja keras seseorang untuk memenuhi kehidupan manusia. Ya. Tentu bahwa Tuhan merindukan atau memerintahkan umatnya, umat manusia yang diciptakan untuk bekerja. Ya, seperti di dalam Kejadian bahwa usahakanlah ya taman yang Tuhan percayakan. Artinya bekerja adalah sebuah perintah Tuhan, sebuah dorongan daripada Tuhan untuk manusia bisa bertahan di muka bumi ini. Dan ketika manusia bekerja dengan baik, bertanggung jawab, bekerja dengan kerja keras, dengan jujur, tentu hukum alam itu berlaku, ya. Maka dia bisa mengumpulkan ya kekayaannya, bisa mengumpulkan harta bendanya dengan kerja kerasnya, ya, dengan ketekunannya. Tetapi orang yang malas ya mungkin mendapatkan sedikit daripada hasil daripada kekayaan yang dimiliki secara materi. Ya, tentu itu ada hubungan, ya, hubungan antara kerja keras, ketekunan di dalam kehidupan ini. Nah, tetapi dalam sisi status ekonomi, status sosial itu tidak menentukan daripada iman seseorang. Ya, Yakobus ingin memberikan satu pandangan bahwa status ekonomi, status sosial itu sama. Ya, iman seseorang itu adalah ditentukan daripada relasi seseorang dengan Tuhan, bukan dari status sosial, status ekonomi, bahwa kalau dia punya kekayaan maka dia orang yang beriman. Ya. Jadi Yakobus ingin menyampaikan hal ini. Ya. Kalau kita melihat status ekonomi ini, kita harus melihat satu tokoh teladan daripada seorang suster yang melayani ya, di Kalkuta, yaitu Suster Teresa atau Bunda Teresa ya, yang dikenal, di mana beliau ya, melayani orang-orang miskin, melayani orang-orang yang terlantar, melayani orang-orang yang terpinggirkan, yang kalau di India itu memiliki kasta yang rendah, ya, di mana mereka tidak dipandang oleh masyarakat, mereka didiskriminasi. Tetapi seorang Bunda Teresa, seorang suster yang mengasihi akan orang-orang ini, ya, mereka dipinggirkan oleh masyarakat India ya, karena mereka adalah kasta yang paling rendah, tidak diperhatikan oleh pemerintah. Jadi rumah sakit tidak memberikan ruang bagi mereka untuk dirawat, sehingga mereka yang mengalami sakit kusta itu dibuang di jalan-jalan ya. Dan Bunda Teresa melayani ya, orang-orang yang dalam kondisi ini, mengangkat harkat mereka. Dia membuat sebuah rumah sakit, perjuangan yang, kalau menonton filmnya itu perjuangan yang cukup berat ya, di mana Bunda Teresa membuat sebuah penampungan ya bagi orang-orang yang terlantar ini ya. Nah, dari kisah ini kita melihat bahwa Tuhan memandang bahwa setiap orang itu sama, setiap orang itu kedudukannya itu setara di hadapan Tuhan. Ya. Status ekonomi tidak menentukan bahwa dia lebih dihargai Tuhan atau dia lebih dekat dengan Tuhan. Tidak. Semua orang itu punya hubungan, punya gambar Allah dalam setiap pribadi demi pribadi. Ya. Bapak Ibu Saudara punya gambar Tuhan, ya, punya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Baik itu orang kaya, baik itu orang miskin, semua adalah segambar dengan Allah. Jadi pemahaman ini yang disampaikan oleh Yakobus bahwa kita sama, ya, statusnya sama di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, pandangan
sikap hati kita terhadap terhadap kekayaan adalah kita harus memiliki sikap hati yang benar, ya. Sikap hati yang menentukan kehidupan yang bermutu di dalam iman kita. Ya, ketika kita punya sikap hati yang benar terhadap memandang terhadap kekayaan, maka kita pun bisa menunjukkan kehidupan iman yang bermutu. Ya. Orang kaya yang bersyukur dikatakan karena orang yang bermegah, ya, orang kaya bermegah karena kedudukannya yang rendah. Artinya dia tidak melihat ke atas, ya, tapi dia melihat ke bawah, bahwa meskipun dia kaya, tetapi dia melihat ada banyak orang yang lebih menderita dari dia. Ya. Dia bersyukur atas segala berkat yang telah diberikan kepada Tuhan. Dia bersyukur dikatakan oleh kedudukannya yang rendah. Artinya dia memandang bahwa apa yang dia miliki itu sifatnya sementara. Apa yang dia miliki, apa yang kekayaan yang diperoleh dengan segala daya upaya kerja keras dia, itu adalah sebuah anugerah daripada Tuhan. Amsal berkata, dikatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan orang itu kaya. Ya, ada tangan Tuhan, ada berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada seseorang. Ya, memang berkaitan dengan kerja keras, dengan ketekunan, tetapi ada berkat Tuhan juga yang menyertai seseorang. Ya, sehingga ketika dia diberkati oleh Tuhan, ya, ketika seseorang diberkati oleh Tuhan, dia harus bersyukur bahwa semua itu adalah kepercayaan Tuhan yang sifatnya sementara, atau Yohanes berkata itu adalah fana. Ya. Tuhan bisa memberikan berkat kepada seseorang, ya, ketika dipercayakan, seperti Abraham. Abraham adalah orang yang beriman kepada Allah, tetapi juga Tuhan memberikan kepercayaan kepada Abraham untuk memiliki kekayaan yang banyak. Ya. Dan itulah yang Tuhan berikan, ya, sikap hati yang benar. Ada sebuah pelayanan atau sebuah gerakan di Amerika yang diberi nama Crown Ministry. Ya. Crown Ministry adalah sebuah gerakan yang mencoba mengubah, ya, kalangan-kalangan orang Kristen yang status ekonominya adalah status ekonomi yang orang-orang yang di level tinggi. Ya. Dan mereka ingin mengubah persepsi, mengubah pandangan daripada orang-orang Kristen tersebut. Ya. Lewat Crown Ministry banyak orang-orang kaya yang diubahkan. Dan konsep yang disampaikan oleh Crown Ministry adalah bahwa dikatakan kita bukanlah pemilik, ya, bukan pemilik harta yang dipercayakan itu, tetapi kita adalah pengelola. Nah, ini yang disampaikan oleh Crown Ministry. Ya, jadi ketika kita memandang dengan sikap hati yang benar bahwa kekayaan yang ada di tangan kita bukanlah milik kita, ya, tetapi itu adalah harta yang dipercayakan Tuhan. Ya, itu adalah berkat yang Tuhan berikan dan kita adalah sebagai pengelola. Ya. Karena konsep ketika kita punya sikap hati yang benar, ketika barang yang kita miliki kita merasa bahwa itu adalah milik kita, ya, itu adalah semua adalah harta milik kita. Ketika hal itu hilang dalam sekejap atau oleh karena berbagai hal, oleh karena kita misalnya mengalami penipuan, mengalami bencana, ya, kebangkrutan, itu akan membuat seseorang mengalami depresi, mengalami stres, sehingga ada banyak pengusaha-pengusaha yang bisa melakukan tindakan yang bertentangan dengan melakukan tindakan yang jalan pintas, ya, melakukan bunuh diri karena memandang bahwa kekayaan itu adalah miliknya. Ya, tetapi ketika kita punya sikap hati yang benar bahwa kekayaan yang dimiliki itu adalah
titipan Tuhan dan kita adalah pengelolanya, maka ketika itu diambil oleh sang pemilik, maka sikap hati kita tidak akan mengalami sesuatu yang terlalu berat, ya, sesuatu yang depresi yang begitu menekan, ya, karena kita memandang bahwa harta yang dipercayakan itu adalah titipan daripada Tuhan, ya. Nah, status ekonomi seorang tidak menentukan ukuran iman orang Kristen, ya. Anggapan keliru bahwa kekayaan sebagai standar hidup orang beriman dan kemiskinan berarti kurang beriman. Nah, ini adalah sesuatu yang keliru. Ini adalah konsep daripada teologi kemakmuran yang memandang bahwa kekayaan itu adalah sebagai berkat, ya, sebagai ukuran iman. Ya. Nah, jadi yang kedua, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati ya. Di dalam Matius 6 ayat ke-19 sampai 21 dikatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada." Yang ketiga adalah penggunaan kekayaan. Ya. Jadi sikap hati orang Kristen terhadap kekayaan adalah bagaimana mengelola tadi, ya, bagaimana menggunakan kekayaan itu. Ya. Yesus memberikan sebuah nasihat, sebuah peringatan bahwa seseorang yang mengumpulkan hartanya di bumi ini dikatakan ada ngengat dan karat, ya, yang bisa merusakkan, ada pencuri yang bisa membongkar, ya. Artinya ini adalah sebuah pemahaman bahwa ketika seseorang mengandalkan hidupnya kepada harta kekayaan atau menggantungkan hidupnya kepada kepemilikan harta yang dimilikinya sebagai satu-satunya sumber kehidupan, penolong dalam hidupnya, maka dikatakan dalam sekejap itu bisa hilang. Ya, ada ngengat karatnya, ada situasi-situasi yang bisa membuat harta kita lenyap, ya, seperti dalam Yakobus tadi, seperti rumput digambarkan, seperti rumput usaha seseorang bisa hilang, lenyap, bisa bangkrut, ya, oleh karena kondisi yang terjadi di dunia ini yang tidak penuh dengan ketidakpastian, ya, entah itu oleh karena stabilitas politik, oleh karena kondisi ekonomi dunia, atau oleh karena peperangan sehingga terjadi inflasi yang tinggi sehingga membuat ketidakpastian ekonomi, ya, itu bisa saja terjadi, ya. Nah, kekayaan ketika digunakan dengan benar itu akan mendatangkan manfaat bagi iman kita, ya. Seseorang yang menggunakan kekayaannya untuk membangun hidupnya, untuk kelangsungan hidupnya, juga dia memakai kekayaannya untuk menjadi berkat bagi orang lain, itu adalah seperti orang yang mengumpulkan harta di surga, ya. Menggunakan harta untuk hal-hal yang bernilai kekal, ya, dengan tidak menjadikan kekayaan sebagai tuan bagi kita, ya. Timotius memberikan sebuah peringatan bahwa kekayaan itu bukanlah hal yang jahat, ya. Uang itu tidaklah jahat, tetapi apa yang menjadi jahat, Timotius 6 ayat yang ke-10 lebih jelas mengatakan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang, ya. Cinta uang itulah yang membuat seseorang menjadi jahat. Uang itu adalah benda materi yang netral, dan itu Yesus sudah menyampaikan jalin persahabatan dengan mamon yang tidak jujur, artinya tentang uang, ya.
Nah, uang bisa digunakan untuk bisa menjadi saluran berkat bagi pelayanan, ya, menjadi saluran berkat bagi kehidupan seseorang, ya, kelangsungan hidup manusia. Tetapi uang juga bisa menjadi sebuah alat kejahatan. Ya. Ketika seseorang mencintai atau mengidolakan, menjadikan uang sebagai berhalanya, sebagai Tuhannya, ya, sehingga ketika seseorang menaruhkan hatinya kepada hartanya, maka dia akan melakukan segala sesuatu, ya, yang untuk mengeruk kekayaan, untuk mencari kekayaan dengan ketamakan, dengan cara meskipun itu melanggar, ya, firman Tuhan. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Timotius, ya, oleh Paulus kepada Timotius, bahwa cinta uang itu merupakan akar daripada kejahatan yang menjadi penyebab, ya, akar itu yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Ya. Nah, Yesus juga memberikan ilustrasi atau memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ya. Bagaimana orang kaya itu mengumpulkan hartanya, ya, untuk dirinya sendiri. Dia katakan, aku berpesta pura, ya, aku hidup dengan berlimpah-limpah, maka hartaku tidak akan habis 7 turunan. Tetapi Tuhan berfirman kepada orang kaya ini, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang kau sediakan untuk siapa itu nanti? Ya. Kekayaan tidak akan pernah dibawa. Ya. Kekayaan tidak akan pernah dibawa ke surga. Ya. Harta yang kita kumpulkan ketika kita pulang ke surga mungkin akan jadi rebutan, ya, rebutan mungkin yang masih hidup. Ya. Kita akan pulang. Ayub berkata, aku lahir dengan telanjang, maka aku pulang pun dengan telanjang. Seorang tokoh sejarah yang bernama Napoleon Bonaparte, ya, dia berkata kepada pengikut-pengikutnya, kalau aku mati, tolong peti matiku dilubangi, ya, dan biarkan tanganku dikeluarkan dari peti mati tersebut. Ya, ia ingin memberikan satu pemahaman kepada orang bahwa kematian seseorang tidak akan membawa posisinya, ya, seorang jenderal, ya, jenderal, dia tidak membawa kedudukannya, dia tidak membawa hartanya ketika dia mati. Dia datang, dia pergi dengan tangan kosong, ya. Jadi seseorang pun, ya, ketika dia akan kembali kepada Tuhan, maka dia tidak akan membawa apa yang dimilikinya. Apa yang dimiliki akan dinikmati waktu di bumi, ya. Apa yang dimiliki akan dinikmati ketika kita masih hidup, masih bernapas. Tapi kalau kita sudah pulang ke surga, maka kita tidak akan membawa, ya, deposito kita, tidak akan membawa harta yang kita miliki, rumah kita tidak akan kita bawa, ya. Investasi kita tidak akan bawa. Yang akan kita bawa adalah iman percaya kita. Yang akan kita bawa adalah perbuatan-perbuatan kita. Ya, oleh karena itu, Yesus mengatakan, gunakan harta itu, ya, untuk hal-hal yang kekal. Sehingga perbuatan-perbuatan kita lah itu yang kita bawa. Perbuatan kemurahan kita, perbuatan murah hati kita. Kita menggunakan kekayaan kita untuk memberkati orang. Itulah yang akan kita bawa kepada Tuhan. Ya. Hartanya tidak dibawa, tapi kemurahan hatilah yang akan dibawa kepada Tuhan. Ya, kalau saya kembali mengingat, ya, akan apa yang dilakukan oleh Papa kami, ya, beliau tidak meninggalkan harta yang banyak, ya, tidak meninggalkan harta warisan, tetapi beliau meninggalkan teladan kemurahan hati. Ya, ketika Papa sudah meninggal, banyak orang bercerita, tetangga-tetangga bercerita, ya, almarhum katanya suka menolong orang, ya, suka misalnya ada orang yang pengen membeli sesuatu, dia
belikan. Ya, mungkin itu tidak mahal. Ya. Ada penjaga parkir yang di kantor RW, ketika papa melihat, dia belikan ya orang itu makanan. Itu adalah tindakan-tindakan yang akan dibawa ke hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sikap hati ya, orang Kristen terhadap kekayaan, yang pertama adalah status ekonomi tidak menentukan standar iman seseorang. Ya. Standar iman ditentukan oleh relasi dia dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus memiliki sikap hati yang benar terhadap kekayaan kita, bahwa kita adalah pengelola. Ya, kita adalah pengelola daripada berkat yang Tuhan berikan. Lalu yang ketiga, kita harus menggunakan kekayaan kita dengan benar, ya, mengelola dengan baik, mengelola dengan benar, ya, memiliki sikap yang benar, memiliki perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan lewat harta yang Tuhan percayakan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, menguatkan iman kita terhadap apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada Ibu Betty.